dengan hati bersyukur pagi hari ini kita datang kembali dalam rumah Tuhan. Kita angkat hati kita memuji Tuhan, kita meninggikan Tuhan. Kita mau bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang selalu ada buat setiap kita. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik buat kami Tuhan. Kau sungguh ajaib. Terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini satu hari yang baru Tuhan berikan buat kami, nafas yang baru, menikmati hari yang indah yang Tuhan berikan buat kami, selalu anugerah buat kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur buat kesehatan yang Tuhan beri, untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan sepanjang hari ini, sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa. Hari ini kami mau berdiam dalam tempat kediaman-Mu yang kudus. Kami mau mengangkat hati kami mau mengangkat tangan kami mau mengangkat pujian kami bagi Engkau Tuhan, Allah yang baik, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami berikan sembah syukur, kami berikan hormat pujian, kami berikan kemuliaan, kami berikan pujian keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuhi tempat ini dengan sukacita Tuhan, dengan hadirat Tuhan. Apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan, kami percaya Engkau Allah penolong kami yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada buat kami, memberikan kekuatan, pengharapan, pertolongan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami angkat hati kami meninggikan Engkau. Tak lupa kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Mari Tuhan Yesus menyertai setiap mereka. Mereka boleh sampai di tempat ini dengan selamat untuk bersekutu bersama. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan Engkau. Ajari kami untuk sungguh-sungguh mengasihi-Mu, sungguh-sungguh takut akan Engkau Tuhan. Dan kami bawa hati kami pagi ini ke hadapan tahta-Mu yang kudus, meninggikan Engkau, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya ada kuasa, ada mujizat, ada pengharapan, ada pertolongan ketika kami mencari wajah-Mu, ketika kami bersekutu dengan Engkau Tuhan, ketika kami merendahkan diri kami di bawah kaki-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau Mas Repo segala di dalam Tuhan Bapun yang ingin mengganggu ibadah kami, mencuri sukacita kami, kami satukan hati kami, mau ikat patah hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuat kuasa Tuhan yang menguasai tempat ini, biar menguasai hati kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami angkat hati kami bagi Tuhan.
sujud menyembah-Mu. Tuhan kami, Allah kami, Raja kami. Kami memuji-Mu, bersujud meninggikan. Pujian kita, suara
menjamah setiap hati kami pada pagi ini Tuhan. Biarlah Kau kuasa Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami, melembutkan hati kami, membasuh jiwa kami, menyegarkan, menguatkan, memberikan pengharapan, kekuatan. Karena Kau Allah yang besar Tuhan, Kau Allah yang setia, Kau sahabat kami, Kau penolong kami, Kau Bapa kami, Engkau Raja kami. Terima kasih Tuhan. Pada siapa kami harus takut ketika Engkau bersama kami, memegang tangan kami. Kau Allah Immanuel berjalan bersama kami. Arahkan hati kami yang tertuju kepadamu Tuhan, bahwa kami semakin mendekat kepadamu Tuhan, semakin setia dan berkenan bagimu Tuhan. Biarlah perkenanan-Mu melintas kami, hanya kami umat-Mu Tuhan. Bila Bapa ya sangkara kata ya sing. Karena sing kau ya syamana kasihana. Kau ya syakara dan kau ya sing karamu dikesek apa kasih karamu. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita bangkit berdiri bersama. Biarlah hati kita tertuju kepada Tuhan. Tangan kita, suara pujian kita hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Tuhan memenuhi hati kami, memenuhi ruangan
Berikan tepuk tangan mereka lagi kita lebih mulia lagi ya.
kesempatan untuk berbuat bakti kepadamu. Kami tahu Tuhan, waktu yang Tuhan berikan ini adalah waktu yang sungguh berharga. Kami mau pergunakan dengan sungguh-sungguh untuk datang dalam hadirat-Mu. Kami rindu supaya pertemuan kami, perjumpaan kami dengan Tuhan membawa berkat yang khusus atas setiap kami. Sebab itu Tuhan, kami hargai waktu kesempatan yang Tuhan berikan dengan kami memberikan pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Kami yakin setiap pujian, ucapan syukur kami yang kami naikkan lewat pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kehadiran Tuhan yang kami tahu pasti membawakan berkat yang khusus untuk kami pribadi, dapat pribadi. Karena Tuhan tahu apa yang kami perlukan. Tuhan tahu apa yang kami rindukan. Dan kami percaya kalau hati kami sungguh-sungguh ada rasa lapar dan haus untuk bertemu dengan Tuhan, maka kami boleh mendapatkan jawaban tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan siapkan hati kami untuk mendengarkan firman kebenaran. Urapi setiap kami Tuhan, urapi hati kami, urapi pendengaran kami, urapi seluruh kehidupan kami. Biarlah dengan pengurapan Tuhan membawa setiap kami dengan hati yang terbuka dan siap, kami mau menerima kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kami, yang memberikan kami kekuatan yang baru, yang memberikan kami jalan keluar bagi setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas hamba-Mu yang terbatas. Hamba mohon urapan yang khusus dari Tuhan, supaya apa yang hamba sampaikan ini bukan dari pikiran akal manusia, tapi benar-benar datang dari hati Tuhan yang Tuhan mau sampaikan untuk setiap kami pada pagi hari ini. Dan supaya apa yang menjadi firman Tuhan itu boleh dapat dengan pertolongan Roh Kudus kami renungkan dan kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih berkarya di tengah-tengah kami. Kuasai ruangan ini, kuasai hati pikiran kami, kuasai setiap situasi keadaan. Karena kami tahu kalau Tuhan hadir, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan untuk setiap kami. Terima kasih Bapak. Inilah doa ucapan syukur kami. Kami siap terima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan ya. Bersyukur kepada Tuhan kalau kembali kita bisa berkumpul untuk berbuat bakti kepada Tuhan ya. Kita tahu waktu yang Tuhan berikan ini adalah waktu yang indah ya. Kalau kita bicara tentang waktu Bapak Ibu Saudara, ini ada suatu hal yang dimiliki oleh setiap orang yang hidup di dunia ini, golongan apapun, orang yang pandai, orang yang kurang pandai. Ya, dari anak-anak sejak lahir ya, waktu itu sudah mulai berjalan ya. Kalau kita renungkan setiap saat kita bangun pagi, kita sudah mulai masuk kepada waktu yang harus kita lakukan di sepanjang hari ya. Dan terus kita lihat dari waktu-waktu ini yang Tuhan sudah tentukan untuk setiap kita, maka kita tidak ada yang bisa melepaskan diri dari waktu yang ada ini. Tetapi justru waktu yang ada ini kita harus isi dengan hal-hal yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, supaya waktu ini tidak terbuang sia-sia ya. Karena ada firman Tuhan yang berkata, pergunakanlah waktu yang ada ini ya, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat ya. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya masih tetap bisa punya kesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan, kita juga punya tubuh yang sehat, ini anugerah Tuhan. Itu mari kita pakai untuk kita memuliakan nama Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Bicara kalau tentang waktu Bapak Ibu Saudara, dalam waktu itu ada 3 bagian ya. 3 bagian kita lihat. Waktu yang lalu ya, hari kemarin kita sudah lewati ya. Beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu, kita sudah lewati sampai saat ini kita ada ya. Dan hari ini dikatakan waktu sekarang atau waktu hari ini. Kemudian ada waktu yang ketiga, waktu yang akan datang, yaitu tentang hari esok. Hari esok ya.
Jadi kita lihat dari waktu-waktu ini punya peranan yang penting, peranan yang besar dalam kehidupan manusia. Nah, sekarang kita akan sama-sama belajar ya, apa yang Tuhan mau katakan atau mau ingatkan kepada kita tentang masalah waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, dan karena sikap hidup seseorang dikala menghadapi tantangan, masalah, gelombang, badai kehidupan atau apapun yang ditentukan di dunia ini, semua itu ada waktunya. Di dalam Khotbah pasal 3, kalau Bapak Ibu Saudara lihat mulai ayat 1 dan seterusnya dikatakan, untuk segala sesuatu itu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ya, untuk mati. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut janjitan, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Jadi betul-betul waktu ini adalah hal yang kita harus hadapi di dalam kehidupan kita sejak kita ada dalam dunia ini. Nah, kita akan lihat sekarang kalau dikatakan bahwa segala sesuatu itu ada waktunya, kita akan melihat tentang sikap hidup manusia atau umat Tuhan berdasarkan waktu yang Tuhan berikan, atau waktu yang sudah kita jalani, atau sementara kita jalani, atau akan kita jalani. Ya, judul firman Tuhan pada pagi hari ini, sikap hidup orang percaya. Ya, tadi saya mulai dengan waktu, karena kita bicara ini tentang waktu yang Tuhan berikan, waktu yang lampau, waktu yang sekarang, dan waktu yang akan datang. Ya, dan kalau dikatakan waktu yang lampau atau waktu yang lalu itu sikap hidup manusia pada waktu yang lalu, pada waktu hari kemarin. Ya, dan kalau hari ini, berarti hari ini apa yang kita kerjakan kemarin itu akan berkelanjutan ke hari ini. Dan apa yang kita kerjakan hari ini itu akan menentukan hari depan. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari di dalam kita menggunakan waktu ini, kita benar-benar harus menjadi orang yang bijaksana. Ya, sebab itu Pak Mas juga berkata, biarlah kita menghitung hari-hari kita supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Nah, kalau kita punya hati yang bijaksana, maka disitulah akan menjadi poin di mana kita bisa menerima hal-hal yang baik, indah dari Tuhan. Tetapi sekali lagi semua itu keputusan kita. Ya, kalau kita menggunakan waktu keputusan kita. Kita akan lihat tentang sikap hidup umat Tuhan atau orang yang percaya. Kita baca bersama dalam Bilangan pasal 13. Bilangan pasal 13 ayat 1 dan seterusnya, ya. Bilangan pasal 13 ayat 1 dan seterusnya. Saya akan bacakan, judulnya ke-12 pengintai. Demikian firman Tuhan berkata, ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Ya, jadi Tuhan yang memerintahkan kepada Musa, karena saat itu bangsa Israel sudah sampai di perbatasan untuk masuk ke tanah Kanaan. Ya. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka: dari suku Ruben, Samua bin Sakur; dari suku Simeon, Safat bin Hori; dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune; dari suku Isakar, Igal bin Yusuf; dari suku Efraim, Hosea bin Nun; dari suku Benyamin, Palti bin Rafu; dari suku Sebulon, Gadiel bin Soli; dari suku Yusuf, yakni dari suku Manase, Gadi bin Susi; dari suku Dan, Amiel bin Gemali; dari suku Aser, Setur bin Mikael; dari suku Naftali, Nabi bin Wofsi; dari suku Gad, Guel bin Makti. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Ya, jadi kita lihat nama-nama itu dari setiap suku. Jadi
Yakub punya 12 anak, dan itu nama dari suku-suku itu yang dipakai untuk menjadi pemimpin untuk datang ke tempat pengintaian, mengintai tanah Kanaan yang akan mereka masuki. Ayat 17, maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negev dan naiklah ke pegunungan, dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak, dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang bergubuk, dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak. Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Jadi begitu teliti, jadi Musa memerintahkan mereka untuk pergi mengintai dengan teliti dengan segala situasi keadaan negeri yang akan mereka masuki, tanah Kanaan itu, sampai kepada hasilnya, dan semuanya itu disuruh mereka untuk memperhatikan. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negev lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka di sana satu cabang dengan setan dan buah anggurnya, lalu berjualan mereka menggandarinya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah arah. Kelihatannya buah anggur ini begitu begitu banyak ya, sehingga mereka tuh harus membawa berdua. Satu orang tidak bisa berdua ya. Jadi luar biasa hasilnya. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Jadi mereka menunjukkan apa yang mereka bawa, hasil dari tanah Kanaan. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Jadi ke-12 orang itu menceritakan kepada Musa dan Harun dan umat yang ada saat itu, umat Israel. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Jadi keturunan Enak, keturunan orang-orang keturunan raksasa ya, seperti Goliat gitu ya, orang-orang bangsa yang gede-gede, bangsa-bangsa raksasa. Orang Amalek diam di tanah Negev, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Ya, ini kisahnya cukup panjang. Pada waktu Musa mengutus 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Nah, kita lihat dari hasil yang sudah kita baca, kalau kita teliti di situ, mereka ada 12 orang dari tiap suku, jadi kepala dari tiap suku yang diutus oleh Musa sesuai perintah Tuhan untuk mengintai negeri Kanaan. Ya, tapi kita lihat mereka ini sesungguhnya mereka punya banyak persamaan. Ya, jadi mereka punya persamaan, cuma sikapnya mereka nanti setelah kita lihat satu persatu nanti, dan juga seperti yang kita baca tadi,
tapi sikap mereka berbeda, ya, berbeda walaupun mereka punya pengalaman yang sama. Sebetulnya kesamaan mereka kita lihat tadi sudah kita baca, mereka ada sama-sama dari bangsa Israel. Memang pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, ada bangsa-bangsa lain yang ikut, ya, bangsa-bangsa lain yang ikut keluar. Tapi kalau mereka yang dipilih ini betul-betul bangsa Israel, yang murni bangsa Israel, dan kedudukan mereka juga sama, kepala dari setiap suku dikatakan, ya, dari Ruben, Lewi, Yehuda dan seterusnya, ya, sampai Benyamin, ya. Itu semua mereka yang diutus itu adalah kepala dari setiap suku Israel yang adalah anak dari Yakub atau dari Israel, ya. Jadi mereka juga benar-benar orang yang terpilih, ya, terpilih. Dan juga kita lihat mereka punya latar belakang yang sama. Mereka asalnya dikeluarkan dari Mesir itu selama mereka di Mesir, walaupun mereka pemimpin dari suku-suku, tapi mereka statusnya sebagai apa? Budak. Itu terjadi setelah Yusuf mati dan Firaun yang mengenal Yusuf juga sudah mati, digantikan dengan yang lain, ya, pemimpin-pemimpin yang lain yang tidak mengenal Yusuf. Akhirnya mereka ditekan. Bapak Ibu Saudara baca ceritanya sebelumnya di Keluaran itu, mereka ditekan, dan mereka karena ditekan itu mereka dijadikan budak, suruh kerja roti, ya, supaya mereka tidak berkembang. Tapi itu pun dilakukan tetap mereka itu adalah umat yang diberkati sehingga mereka tetap berkembang, ya. Dari kisah yang lain nanti kita tidak bicara, tapi sampai akhirnya Musa dibuang ke sungai itu ada kisahnya sendiri. Tapi kita bicara dulu ini di sini. Jadi mereka itu dari sama-sama menjadi budak di Mesir, ya. Dan ketika itu mereka berseru-seru, mereka sampaikan kepada Tuhan keluhan-keluhan mereka, dan Tuhan mendengar keluhan mereka, Tuhan memperhatikan, dan Tuhan pakai Musa yang saat itu berada di tanah Midian, dipanggil oleh Tuhan, dipilih untuk datang melepaskan mereka keluar dari Mesir melalui pertolongan Tuhan dengan kuasa, dengan mujizat yang Tuhan buat 10 tulah. Dan mereka ini orang-orang yang melihat semua kejadian yang terjadi, 10 tulah yang terjadi, sampai pada akhirnya Firaun yang tadi hatinya keras terpaksa harus melepaskan, karena tulah yang terakhir adalah kematian anak sulung. Akhirnya mereka dilepaskan Tuhan. Jadi mereka sama-sama orang-orang yang keluar dari Mesir dengan melihat tanda-tanda ajaib yang Tuhan sudah buat, ya. Mereka juga kemudian mereka keluar, mereka mengalami, kalau Bapak Ibu Saudara baca di Keluaran, mereka mengalami perjalanan sampai melewati Laut Merah atau Laut Teberau, mereka bisa melintasi laut. Itu juga mujizat-mujizat yang Tuhan buat. Air yang pahit di Mara bisa dibuat menjadi air yang tawar, ya. Mereka boleh melewati padang gurun sampai dipelihara dengan mana. Kemudian mereka juga minta makanan daging dengan persungutan, akhirnya Tuhan juga berikan. Dan ada tiang awan, tiang api. Aduh, banyak bisa kalau Bapak Ibu Saudara baca di Keluaran, itu kisah bagaimana mereka dipimpin Tuhan keluar dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan, ya. Dan mereka juga sama-sama melakukan perintah Musa untuk menyelidiki keadaan atau memintai keadaan tanah Kanaan. Dan disuruh untuk membawa hasilnya, tadi kita sudah baca, mereka juga bawa. Tetapi ada bedanya. Pertama, laporan mereka sama, negeri yang kami lihat itu negeri yang subur, penuh dengan susu dan madu, negeri yang subur, negeri yang bagus, yang indah. Tetapi kita lihat selanjutnya ada bedanya, Bapak Ibu Saudara. Ada bedanya. Ada laporan dari 10 orang dan 2 orang beda, ya. Setelah mereka bertemu dengan Musa, laporan ada yang beda. Pertama memang mereka bilang, oh negeri itu bagus, negeri itu indah. Tetapi pada waktu mereka bertemu dengan Musa, maka 10 orang memberikan laporan yang sangat negatif. Tadi kita sudah baca, ya, di dalam ayat yang kedua, ayat 30, ya. Kemudian ayat 28, ya, dikatakan hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkumpul dan
yang sangat besar, juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Terus lanjut, kalau ayat 30, ayatnya Kaleb menerapkan hati ini, tetapi ayat 31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita, dan seterusnya. Inilah peran mereka. Ya, terjadi dua kubu ya. Kalau dari yang satu, yang mayoritas 10 orang, sedang yang minoritas 2 orang, hanya Yosua dan Kaleb. Ya, yang 10 orang memberikan laporan yang sangat negatif. Kenapa bisa berbeda laporan? Karena mereka sama-sama menyaksikan semua. Saya katakan tadi, sama-sama sudah menyaksikan pertolongan Tuhan, sama-sama sudah melihat kuasa Tuhan dinyatakan, sama-sama mendapat pemeliharaan Tuhan, sama-sama dipimpin oleh tiang awan dan tiang api, terus sama-sama mereka jalani. Tetapi kenapa bisa terjadi berbeda? Karena apa? Karena sikap dan pandangan hidup mereka berbeda. Mereka 10 orang ini hidup dalam kehidupan yang lalu. Pikiran mereka fokus kepada yang lalu. Pikiran mereka fokus kepada bukan hari depan tetapi yang lalu. Ya. Nah, sekarang kita lihat ciri-cirinya ya. Nanti kita lihat apa yang mereka lakukan. Ciri-ciri yang pertama, dalam ayat 31 dan 32 tadi dikatakan, sudah saya bacakan ayat 31, ayat 32, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diindah mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diindah adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Yang pertama, orang yang hidup di masa lalu, orang yang hidup pada pemikiran masa-masa yang lampau, orang yang hidup dalam kehidupan yang tetap kepada kehidupan yang tidak mau dimerdekakan. Walaupun mereka sudah dikeluarkan dari Mesir, tetapi Mesir belum keluar dari hati mereka. Mesir masih ada dalam hati mereka, sehingga ada terjadi sesuatu. Buktinya kalau kita baca di kitab Keluaran, ada sedikit masalah bersumur-sumur, ada sedikit masalah marah-marah sama Musa, ada sedikit masalah pingin balik ke Mesir. Kenapa? Mesir belum keluar dari hati mereka. Yang kita lihat pertama, karena itu mereka adalah orang yang hidup di masa lalu, hidup dalam hari yang kemarin. Mereka membatasi kuasa Allah. Mereka berkata negeri itu penuh dengan orang-orang yang raksasa, orang yang memakan penduduk dan sebagainya. Kata-kata yang mereka katakan, kata-kata yang membuat orang itu menjadi takut, ya, menjadi khawatir dengan apa yang mereka sampaikan. Tadi dikatakan mereka membawa kabar busuk, ya, kabar busuk yang mereka bawa kepada bangsa Israel saat itu, kepada Musa dan Harun. Itu yang mereka katakan. Jadi yang pertama, mereka orang yang membatasi kuasa Allah, ya. Yang kedua, perkataan mereka selalu negatif. Sudah kita baca tadi, ya. Sudah kita baca ayat 31-32 ditambah dengan ayat 33 dikatakan, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Kembali dikatakan, jadi mereka melihat bahwa orang-orang yang gede-gede bangsa enak itu orang-orang raksasa yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti apa? Belalang. Dibayangkan raksasa yang gede, belalang yang kecil. Jadi mereka menganggap mereka itu tidak ada artinya, mereka tidak punya kekuatan, mereka itu tidak berdaya, mereka itu tidak mampu, dan mereka merasa mereka sangat kecil. Demikian juga mereka terhadap kami. Itu pemikiran mereka, perkataan mereka negatif. Menganggap diri mereka itu tidak berdaya, tidak mampu. Mereka lupa bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Jadi kalau umat pilihan Tuhan, pasti Tuhan yang akan menyertai, menolong mereka. Walaupun kelihatan mereka yang kecil, tetapi di dalam Tuhan ada kekuatan yang hebat yang dari Tuhan yang menolong mereka. Tapi karena mereka punya pemikiran tetap pada kehidupan yang lalu, sebab itu perkataan mereka selalu membawa kabar apa? Busuk, kabar gosip, kabar fitnah, kabar bohong. Memang sebetulnya bukan bohong, betul-betul terjadi, tapi itu terjadi, dan ini banyak terjadi dalam kehidupan di antara umat Tuhan juga. Kata-kata yang dikatakan bukan kata yang membangun, tapi kata yang memfitnah, kata gosip, ya, kata yang tidak berkenan, kata yang melemahkan, kata yang membuat orang menjadi
kecewa, menjadi khawatir, menjadi takut dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi kepada orang yang hidup dalam masa yang lama. Ya, sebab itu kita harus dikatakan berhati-hati dalam berkata-kata. Ya, karena ada firman Tuhan berkata, hidup mati dikuasai lidah. Siapa menggemakannya memakan buahnya. Amsal 18 ayat yang ke-21. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka yang hidup di masa lalu ingin kembali ke Mesir. Nah, coba kita lihat di Bilangan 14 sekarang. Bilangan 14 ayat yang ketiga, ya. Bilangan 14 ayat ketiga mengatakan, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Selalu inginnya balik ke Mesir. Padahal di Mesir itu mereka diperbudak, disuruh kerja roti, tidak punya kebebasan, tapi mereka tetap ingin ke sana. Pada firman Tuhan ingatkan kita adalah umat Tuhan telah dimerdekakan dari dosa. Kebenaran itu memerdekakan kita. Yohanes 8 ayat yang ke-32 ya. Kebenaran firman Tuhan itu memerdekakan kita. Kebenaran adalah Tuhan Yesus. Pengorbanan Tuhan memerdekakan kita. Bahkan dalam ayat 36 dikatakan, kalau anak itu sudah memerdekakan kita, maka kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka. Ya, kita dulu hamba dosa, tapi dimerdekakan Tuhan, kita menjadi hamba kebenaran. Tapi mereka tidak mau, mereka tetap mau hidup seperti hidup yang lama, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi padanya Tuhan, Rasul Paulus berkata, di dalam Tuhan, ya, yang lama sudah berlalu, yang baru harus seperti itu. Ya, hidup yang lama harus ditanggalkan, kita bangkit dalam hidup yang baru. Ya, ada kejadian yang baru. Ya, jadi yang ketiga, mereka selalu ingin kembali kepada hidup yang lama, karena mereka merasa walaupun mereka dijadikan budak, mereka bekerja, tapi mereka punya kebebasan untuk hidup di dalam keinginannya sendiri, kehendaknya sendiri. Ya, padahal Tuhan mau supaya kita hidup dalam kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Karena ingat, kehendak kita manusia itu tidak sama dengan kehendak Tuhan. Ya, rancangan Tuhan dan rancangan kita manusia tidak sama. Seperti tingginya langit dan bumi. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Beda. Kalau rencana dari manusia bisa gagal, Bapak Ibu Saudara, sudah diatur sedemikian bagus, bisa gagal. Tapi rencana Tuhan, kehendak Tuhan tidak pernah bisa gagal. Amin. Kalau Tuhan sudah merencanakan, Tuhan sudah nyatakan kehendaknya, apapun yang mau menghalangi tidak akan bisa gagal. Ingat kisah Yusuf. Yusuf digagalkan dengan cara oleh saudara-saudaranya, dijual, ya, dan sebagainya, sampai ceritanya akhirnya masuk penjara, difitnah masuk penjara. Tapi apakah rencana Tuhan gagal buat Yusuf? Tidak. Yusuf tetap dipakai Tuhan untuk menjadi penyelamat bagi bangsanya, penyelamat bagi orang yang ada di sekitar dia saat itu, negara yang dimana dia berada, tempat yang penduduk dimana dia berada. Tetap terjadi. Kita mau lihat banyak contoh dalam firman Tuhan. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kalau itu Bapak Saudara, mari Bapak Ibu Saudara, jangan kita hidup hanya menurut rencana kita, tapi mari kita masuk dalam rencana Tuhan. Bukan kita minta, Tuhan masuklah dalam rencanaku, tapi kita sekarang balik, Tuhan aku mau masuk dalam rencana Tuhan. Ya, memang rencana Tuhan itu pasti ada proses yang harus kita jalani. Jadi kita lanjut ya. Yang keempat, mereka tidak punya visi atau pandangan ke depan, karena mereka tidak punya keinginan untuk mewarisi janji Tuhan. Mereka rasa nyaman ketika mereka ada di Mesir, walaupun sekali lagi diperbudak, mereka tetap rasa nyaman karena mereka bisa melakukan apa yang mereka mau, mereka bisa hidup sesuai dengan keinginan hati mereka. Ya, dikatakan mereka bisa makan, ya, ada mentimun, ada semangka, ada makan, aduh, segala macam mereka katakan. Ya, itu mereka merasakan bahwa mereka bisa mendapatkan kepuasan dari dunia ini. Padahal firman Tuhan katakan yang bisa memuaskan kita hanya dari Tuhan. Ya, dari dunia tidak bisa memberikan kepuasan. Ya, kita lanjut. Nah, sebab itu Tuhan mau kalau kita mengikut Tuhan harus ada perjuangan memang. Tuhan Yesus sendiri berkata, kalau kita mau mengikut Tuhan, kita harus menyangkal diri dan pikul salib. Tadi sudah saya katakan menyangkal diri, berarti kita tanggalkan kehendak kita atau kita taruhkan kehendak kita ke dalam tangan Tuhan. Silakan Tuhan bawa menurut kehendak Tuhan, itu yang terbaik. Kelima,
Hidup mereka penuh dengan kebimbangan, imannya goncang. Ketika mereka melihat semua keadaan di tempat itu, ada bangsa yang besar, yang tinggi badannya, perawakannya tinggi, ada kota yang berkubu dan sebagainya. Mereka melihat takut, khawatir dan bimbang. Mereka merasa bahwa tidak mungkin. Tadi sudah saya katakan yang pertama, mereka menyaksikan, mempertanyakan kuasa Tuhan. Padahal mereka sendiri menyaksikan bagaimana tentara-tentara Mesir semua mati tenggelam di dalam Laut Merah atau Laut Berau. Bagaimana Tuhan menolong mereka, Tuhan membuka jalan dengan begitu luar biasa buat mereka. Tuhan memimpin mereka. Mereka sudah melihat, tetapi begitu ada masalah, mereka melupakan semuanya. Inilah orang yang melupakan segala kebaikan Tuhan, ya. Jadi mereka tidak punya pengharapan, dan firman Tuhan mengatakan orang yang bimbang tidak dapat apa-apa. Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 8, ya. Nah inilah sikap dari 10 pengintai, ya, yang tadi memberikan kabar yang buruk, dikatakan kabar yang busuk, kabar yang membuat hati umat itu saat itu menjadi khawatir, takut dan akhirnya berontak. Mereka marah kepada Tuhan. Melalui Musa mereka marah dan mereka mulai meragukan Tuhan. Mereka mulai tidak lagi menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Ya, sebab itu akhirnya, lalu Bapak Ibu Saudara kita selanjutnya, mereka semua kena hukuman. Ya, memang saat itu mereka harus berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Padahal seharusnya mereka tinggal selangkah lagi masuk ke tanah Kanaan. Tapi karena mereka hidup dari masa yang lalu, hidup dengan hal-hal yang dimana mereka tidak tidak mau mengandalkan Tuhan. Mereka tidak percaya akan kuasa Tuhan, bahkan membatasi kuasa Tuhan. Perkataan yang mereka ucapkan negatif, kata-kata yang tidak membangun, kata-kata yang membuat orang menjadi gelisah, khawatir, dan kata-kata yang gosip dan tidak menyenangkan, kata-kata yang membangun orang menjadi berontak dan sebagainya. Mereka hidup dan ingin kembali kepada hidup yang lama, ya. Mereka tidak punya pandangan ke depan, dan itulah kehidupan dari 10 pengintai tadi, ya. Dan ini yang dikatakan manusia atau orang yang hidup dengan kehidupan yang lama, kehidupan hari kemarin, ya, hari kemarin. Dan akibatnya mereka mendapatkan hukuman, ya. Tapi sekarang kita lihat, ya, biarlah dari kelompok yang pertama ini, yang orang yang hidup hari kemarin, hidup dalam masa yang lalu, biarlah itu tidak ada di dalam hati kita, tidak ada dalam kehidupan kita. Kalau seandainya mulai ada tanda-tanda mengarah ke sana, cepat-cepat kita berbalik. Cepat-cepat kita berbalik. Karena janji Tuhan, sebentar lagi kita akan mengalami penggenapan janji Tuhan. Tapi banyak orang tidak sabar seperti mereka. Pinginnya mereka semua terjadi secara instan, tidak perlu berjuang. Nah, tidak mau menyangkal diri. Sebab itu yang kalau mereka hanya melihat dan tahu, hanya mau tahu mujizat saja, hanya tahu perbuatan Tuhan saja, sehingga ketika Tuhan tidak mendengar, bukan tidak mendengar, belum mendengar, dan sudah mendengar tapi belum menjawab, maksud saya. Sudah mendengar doa mereka, sudah tahu keadaan mereka, cuma Tuhan nanti akan menjawab sesuai waktunya Tuhan. Dan ketika belum sampainya Tuhan menjawab, mereka sudah berontak dan marah. Bahkan sudah berkata, banyak anak Tuhan berkata, sekarang aku sudah tidak mau percaya Tuhan lagi. Ya, itu terjadi pada zaman akhir ini. Tapi itu kita waspada, ya Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita sampai ada kelompok yang kedua, Yosua dan Kaleb. Ya, kalau Yosua dan Kaleb ini beda. Kalau kita lihat tadi dibilang pasal, coba kita baca bilang pasal 14, ya, 14, ya, ayat 37. Bilang 14 ayat 37. Dan mereka berdua berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Itu perkataan positif, ya, yang mereka katakan. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi yang pertama, kalau yang tadi golongan yang pertama itu tidak mempercayai atau membatasi kuasa Allah, tapi kelompok Yosua dan Kaleb ini mereka sangat-sangat percaya akan kuasa Tuhan, berharap dan yakin bahwa di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil.
Tuhan yang berjanji menyertai mereka, memberikan kemenangan, sudah membawa mereka keluar dengan tangan yang kuat, yang perkasa. Tuhan sanggup membawa mereka sampai masuk tanah Kanaan. Dan Tuhan berjanji tidak akan pernah melepaskan mereka. Dan itu terjadi, mereka yakini pasti terjadi, asal mereka tetap ada pada jalan dan kehendak Tuhan. Dan juga yang kedua, mereka ini Yosua dan Kaleb berkata-kata yang positif. Ya, berkata-kata yang positif. Jadi mereka yakin ya, kalau nanti Bapak Ibu baca lagi di rumah aja ya, supaya cepat. Mereka berkata-kata yang positif. Mereka katakan, kami percaya kalau Tuhan berkenan kami akan masuk ke negeri itu yang Tuhan siapkan dengan berkat-berkat di mana berkelimpahan susu dan madu. Ya, hanya mereka katakan, janganlah berontak kepada Tuhan. Mereka sedih waktu melihat umat Israel saat itu berontak. Mereka sampai mengoyakkan pakaiannya, mereka sedih, mereka berkata, kenapa ya? Kenapa? Berarti tempat yang Tuhan janjikan begitu tempat yang luar biasa. Karena mereka percaya janji Tuhan. Kalau Tuhan yang berjanji pasti terjadi. Manusia berjanji gampang ingkar, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau Tuhan yang berjanji pasti digenapi. Ada waktunya, ada saatnya, semuanya pasti Tuhan akan membuat semua indah pada waktunya. Ya. Jadi iman, pengharapan mereka kepada Tuhan ya, sungguh-sungguh membawa mereka itu. Di dalam ayat 9 berkata, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Kalau tadi kelompok yang pertama bilang kita ini sebagai belalang, tapi kalau Yosua dan Kaleb berkata tidak, kita akan kalahkan mereka, banyak kalahkan, telan habis. Telan habis berarti itu habis, dimusnahkan, tidak ada sisa bekasnya lagi. Ya, jadi betul-betul habis ya. Karena yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Jadi Yosua dan Kaleb ini percaya bahwa Tuhan yang berjanji itu setia, Tuhan akan terus menyertai. Yang ketiga, mereka juga yakin bahwa mereka punya masa depan yang penuh harapan. Ya, karena yakin kalau Tuhan sudah berjanji memberikan tempat itu untuk mereka, untuk anak cucu mereka, sejak dari zaman Abraham dijanjikan, itu pasti terjadi. Dan yang keempat, mereka juga memiliki pengharapan, memiliki pandangan ke depan. Ya, mereka percaya bahwa sekali lagi kehendak Tuhan, rencana Tuhan tidak akan bisa digagalkan oleh siapapun juga. Walaupun manusia berbagai macam cara memakai, bahkan Tuhan memakai cara mereka yang tadi menggagalkan menjadi batu lompatan untuk membawa kepada berkat yang Tuhan sediakan untuk umat-umat Tuhan yang sungguh-sungguh beriman, percaya teguh seperti Yosua dan Kaleb. Dan orang-orang yang akhirnya lahir di perjalanan, itulah yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Ya, jadi semua yang keluar dari tanah Mesir itu semua mati di perjalanan, kecuali Yosua dan Kaleb yang keluar dari Mesir, dan mereka berdua lah yang membawa umat orang-orang yang lahir di perjalanan. Jadi kan mereka 40 tahun berputar-putar, itu yang lahir di perjalanan yang bisa masuk tanah Kanaan. Tapi semua yang punya hubungan dengan Mesir, yang masih ingat-ingat Mesir, tidak ada yang masuk tanah Kanaan. Ya. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita lihat Yosua dan Kaleb ini punya iman yang teguh ya. Walaupun menghadapi semua itu ada banyak perjuangan, tantangan, masalah yang harus dihadapi, tapi mereka tetap percaya. Bahkan ketika mereka mengatakan itu, mereka mau dilontari dengan batu oleh umat-umat yang ada saat itu, umat Israel. Semua marah kepada Yosua dan Kaleb, ya, karena mereka mau supaya mereka harus dibawa kembali ke Mesir. Tapi Yosua dan Kaleb berkata tidak, dan Musa mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, nah sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ini hal-hal yang terjadi dan saat ini juga terjadi di dalam umat Tuhan, janganlah kita ngambil bagian seperti yang pertama. Mereka yang hidup dengan masa lalu, mereka yang hidup dengan merasa nyaman dalam dosa, walaupun diperbudak mereka tetap suka karena mereka merasakan kenyamanan hidup di dalam kedagingan keduniawian, ya. Tetapi kalau kita mau hidup dalam kebenaran, hidup yang telah dimerdekakan oleh Tuhan,
maka kita harus berjuang seperti Yosua dan Kaleb. Tapi itu firman Tuhan datang kepada Yosua. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di Yosua pasal 1 ya, pasal 1 mulai ayat 6 sampai 9 dan seterusnya, dikatakan Tuhan selalu mengatakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu, bertindaklah hati-hati sesuai yang telah diperintahkan kepadamu oleh Musa. Karena dia kalau berjalan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka Tuhan akan membuat perjalanannya berhasil dan beruntung. Bukan hanya berhasil saja Bapak Ibu Saudara. Kalau berhasil berarti dia berusaha, bekerja, berhasil. Bapak Ibu bekerja, saudara bekerja, dapat hasil. Itu kan berhasil. Itu aja kita sudah bersukacita. Karena di dalam Tuhan membuat kita berhasil. Ya, dalam pekerjaan kita, dalam studi, dalam keluarga, dalam segala apa yang kita lakukan, kita berhasil, kita bersyukur. Ditambah lagi berkat tambahan beruntung. Kalau beruntung sesuatu berkat yang datang secara tiba-tiba, tanpa mereka usaha, Tuhan tambahkan di dalam kehidupan mereka. Nah, begitu pun dalam kehidupan kita ya. Kalau kita sungguh-sungguh menguatkan iman percaya kita, meneguhkan hati kita, kita tidak mau mengikuti seperti 10 pengintai itu, tapi kita mengikuti 2 orang ini. Walaupun mereka kelompok minoritas, tapi mereka adalah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Mereka tidak goyah. Walaupun mereka mendengar banyak hal dan mereka dilawan, mereka mau dirajam dengan batu, mereka ditentang, tapi mereka tetap pegang teguh bahwa janji Tuhan ya dan amin. Kalau Tuhan berjanji memberikan tanah Kanaan, tanah perjanjian, itu pasti mereka akan sampai, akan masuk, dan mereka akan menikmati ya hasil dari tempat di mana yang Tuhan sudah janjikan. Mereka akan hidup berbahagia di sana, karena itulah tempat yang dijanjikan Tuhan untuk mereka. Ya, jadi sekarang kita mulai belajar sama-sama. Kalau ada sesuatu dalam hati pikiran kita yang mulai ada keraguan, ada mulai mempertanyakan akan apa yang Tuhan bisa lakukan buat kita, mari kita belajar berserah. Kita tetap percaya kalau Tuhan tolong kemarin, Tuhan tolong hari ini, Tuhan tolong besok. Tetap dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami, Tuhan berkata, Immanuel, Allah beserta kita, itu berarti Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahkan kepada Yosua Tuhan berjanji, Tuhan menyertai dia. Tuhan Yesus sendiri juga berkata dalam Matius 28, aku menyertai kamu sekalian sampai kepada kesudahan alam. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dan ingat, rancangan Tuhan buat kita bukan rancangan kecelakaan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Rancangan Tuhan buat kita bukan rancangan yang mendatangkan kecelakaan, kesusahan, tetapi rancangan mendatangkan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Jadi kalau Tuhan berjanji kepada mereka untuk memberikan Kanaan, itu bukan di tengah jalan itu mereka akan terpuruk, mereka akan binasa dan sebagainya. Tetapi semua itu terjadi karena apa? Kesalahan mereka, karena mereka sendiri yang berontak kepada Tuhan. Mereka sendiri yang melawan kepada Tuhan. Dan kita lihat karena perbuatan mereka sehingga mereka hanya tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, tidak bisa menerima janji Tuhan. Saya percaya pagi hari ini setiap kita ingin untuk menikmati setiap janji Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata, firman Tuhan berkata di dalam Yosua, Yosua sendiri berkata kepada umat Israel, dikatakan dari semua yang baik yang Tuhan janjikan, tidak ada satu yang tidak digenapi. Semua digenapi. Ya, tidak ada yang tidak digenapi. Sekali lagi, walaupun ada banyak halangan, ada orang yang mau menjegal, ada orang yang mau menghambat, tetapi Tuhan memakai itu. Ya, batu sandungan yang mereka buat, Tuhan jadikan batu lompatan buat Bapak Ibu Saudara. Jangan khawatir. Di dalam Tuhan, pasti Tuhan memberikan yang terbaik untuk umat-umatnya yang percaya. Ya, karena firman Tuhan juga mengingatkan kita, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang asal kita tetap berharap. Ya, dan pengharapan kepada Tuhan, Roma pasal 5 berkata, tidak pernah mengecewakan. Tapi itu marilah saya mengundang Bapak Ibu Saudara, kita tetap berharap kepada Tuhan. Apalagi di hari-hari terakhir ini begitu banyak hal yang terjadi, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari berikut, bahkan di tahun depan. Tapi kita tahu kita punya Tuhan yang menyertai kita. Kita punya Tuhan yang bersama kita. Kita punya Tuhan yang membela kita.
Bahkan Mazmur berkata, dengan Allah kita melakukan perkara-perkara besar. Ya, bahkan dikatakan Tuhan yang akan menginjak para musuh kita, menginjak para lawan kita. Lawan kita itu bukan manusia, ya, tapi lawan kita adalah pekerjaan kuasa jahat yang ingin menghambat kita. Tapi Tuhan akan mengalahkan semuanya. Bahkan dalam Keluaran 14 ayat 14 berkata, kalau kamu mau berdiam diri berserah kepada Tuhan, Tuhan yang akan turun tangan. Kalau Tuhan turun tangan, apapun manusia mau lakukan, tapi Tuhan jadi pembela kita. Amin. Katanya Roma pasal 8, Tuhan jadi pembela kita. Ya, dibaca Matius nomor 8 ayat 31 dan seterusnya sampai 38 atau 39. Ya, puji nama Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara, mari kita sebagai umat Tuhan, kita mengambil komitmen benar-benar, Tuhan, aku tidak mau hidup seperti sikap hidup manusia yang di masa lalu, manusia di hari kemarin, tapi aku mau hidup di manusia yang punya masa depan, punya harapan, ya, manusia yang punya hari esok. Karena di dalam tangan Tuhan ada hari esok yang indah, ada masa depan yang indah, dan aku yakin walaupun sekarang aku belum mengerti, tapi nanti aku akan mengerti apa yang Tuhan mau buat dalam hidup aku. Karena dalam Yeremia 33 ayat 3 mengatakan, Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, ya, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar, bukan hal-hal biasa loh Bapak Ibu Saudara. Kita berseru kepada Tuhan hal-hal besar, hal-hal yang kita tidak mengerti, hal-hal yang tidak kita pahami, ya. Itu Tuhan akan nyatakan di dalam ketika kita berseru kepada Tuhan, dan hal-hal yang tidak kita ketahui Tuhan akan nyatakan. Puji nama Tuhan. Kuatkan iman percaya kita, teguhkan hati kita, lakukan bagian kita, tetap kita tidak membatasi kuasa Tuhan, ya. Kita selalu berkata yang positif, yaitu kata-kata sesuai firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata dalam Bilangan 14 ayat yang ke-28, ya. Apa yang kamu katakan, aku lakukan. Atau dengan kata lain, apa yang kita katakan, itu yang kita dapat. Kalau kita katakan kita diberkati, kita diberkati. Tapi kalau kita katakan dirinya seperti dikatakan tadi, aku seperti belalang, hanya binasa mereka. Tapi kalau kita berkata kita adalah umat Tuhan, umat pemenang, itu akan terjadi dalam hidup kita, ya. Dan manusia hari esok itu akan terus berjalan dan tidak akan menyerah kalah, karena yakin Allah yang beserta kita, roh yang ada dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Puji nama Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, mari kita baca 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Kita percaya ini janji Tuhan buat setiap kita umat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Dan firman Tuhan mengingatkan, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang belajar hidup takut akan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang hidup berjalan menurut kehendak Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mau belajar mentaati perintah-perintah Tuhan, ya. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh mau tinggalkan hidup yang lama dan hidup dalam hidup yang baru, hidup yang memuliakan nama Tuhan, menjaga pemikiran, menjaga perkataan, menjaga perbuatan, biarlah hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai manusia kita masih bisa salah kadang-kadang, ya, tetapi kita tidak boleh tinggal dalam kesalahan. Kita mau bangkit, kita mau bangun, dan ketika kita bangkit, kita berserah kepada Tuhan. Tuhan mengubahkan hidup kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Tentunya kita akan memilih seperti Yosua dan Kaleb, ya, dua orang boleh dikatakan minoritas, tetapi dia memilih pilihan yang benar, hidup di masa yang akan datang, dan akhirnya mereka bisa meraih janji Tuhan. Ya,
Kita akan responi firman Tuhan yang kita terima bersama pada pagi ini lewat satu pujian. Kita katakan, bukan dengan kekuatanku aku dapat menjalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku aku tidak mampu sendiri. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di samping. Sungguh aku tak mampu, ku tak mampu sendiri. Dengan penuh kesungguhan katakan, Engkaulah kuatku Tuhan, Engkaulah Tuhanku yang selalu menopangku, yang menopangku pada wajahmu, pada wajahmu, dan berseru pertolongan datang darimu. Amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari teman Tuhan dikatakan dengan penuh kesungguhan, bukan dengan kekuatanku. Inilah pengakuan setiap kami. Dan dengan kesungguhan kami mengatakan, sungguh kami tak mampu sendiri. Sebab Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Yang selalu menopang. Mari yang percaya dengan bagi bersama katakan, Tuhan dan wajahmu dan berseru pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi, Tuhan dan wajahmu dan berseru. Kami mau berseru kepadamu, pertolongan datang darimu. Sekali lagi, dalam hidupku. Mari kita berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan, sumber pengharapan kita. Haleluya. Mari satu dalam doa. Sungguh benar Tuhan, Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan dalam hidup kami. Manakala menjalani kehidupan, ada banyak tantangan yang kami hadapi, kesulitan, pergumulan demi pergumulan. Tetapi kami tidak takut, kami tidak gentar, kami tidak putus asa, karena kami punya Tuhan Yesus sebagai sumber pengharapan, sebagai sumber pertolongan buat setiap kami. Kami belajar dari kisah 12 pengintai. Kami tidak mau meniru seperti 10 pengintai. Meskipun mereka mayoritas, tetapi mereka hidup di masa lalu, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan janji Tuhan. Tapi kami mau meniru, meneladani 2 pengintai. Meskipun mereka minoritas, yaitu Yosua dan Kaleb, namun mereka hidup menatap masa depan.
mereka punya keyakinan, mereka punya masa depan yang indah di dalam Tuhan dan bersama Tuhan. Selalu Tuhan berjanji menyediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman Tuhan yang sudah kami terima, sehingga kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang sungguh-sungguh berkemenangan di dalam Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat Tuhan, setiap jemaat Tuhan. Oh, biarlah Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami. Bahkan Kau berjanji menyediakan masa depan yang indah, dan kami terima, kami percaya janji-Mu pasti digenapi. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani, begitu juga dengan hamba Ibu Rohani yang sudah menjadi saluran berkat menyampaikan pesan kebenaran firman pagi hari ini. Kami percaya urapan kuasa Roh Kudus senantiasa menggenapi hamba-Mu, menyertai hamba-Mu, dan memakai hamba-Mu untuk boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Semua rekan-rekan pelayanan yang sudah melayani, persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali. Kami berdoa buat teman-teman seiman yang tidak bisa hadir. Mungkin ada mereka yang sakit, Tuhan Kau jamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan yang sedang menghadapi masalah pergumulan, kami percaya dengan Tuhan, pasti Kau akan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus mimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekarang mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati